Pernikahan itu, pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang punya visi untuk membesarkan agama Allah. Bukan punya visi hanya untuk sekedar kebahagiaan antara aku dan kamu dan anak. Kadang orang itu berhenti sampai di situ, terlalu kecil visinya. Bukankah kita sudah punya uswatun hasanah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah di Quran itu cuma 2. Dan qadarullahnya 2 orang ini adalah 2 orang yang punya keluarga terbaik. Ada nggak Rasul yang punya keluarga nggak baik? Ada dong. Nabi yang istrinya nggak baik siapa? Nabi apa? Yang istrinya nggak benar? Nabi Lut, salah satunya ya. Contoh sederhananya Nabi Lut. Ada beberapa nabi yang tidak dikisahkan istrinya dalam Quran. Tapi antum kalau ada nabi tidak menjamin keluarganya baik. Makanya tidak dijadikan tulisan uswatun hasanah dalam Quran. Dalam Quran uswatun hasanah itu cuma 2. 1, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 itu saja uswatun hasanah di Quran. Jadi seolah-olah Allah ingin bilang kalau kamu pengen punya contoh yang baik dalam setiap aktivitas kehidupan, baik itu menikah, jadi suami, urusan rumah tangga, urusan dakwah, urusan bekerja, urusan berbisnis, lihat 2 orang ini, Muhammad dan Ibrahim. Dan 2 ini punya visi yang besar dalam pernikahannya. Oke, paling gampang Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Khadijah itu bukan karena Khadijah kaya kemudian Rasulullah bisa foya-foya. Ada lagunya foya-foya tuh, lupa saya lagunya. Kalau kita kan kalau laki-laki zaman sekarang kan cari janda kaya gitu ya. Atau yang banyak juga di Instagram itu wanita muda mencari kakek-kakek kaya, tinggal menunggu stroke doang. Habis itu jadi ahli waris dia. Ada, itu realita kehidupan gitu ya. Memang ada rata-rata ada orang yang kayak gitu. Biar viral. Betul. Iya, orang tuh sampai pengen viral tuh sampai mau gitu ya, luar biasa. Ada di sini yang mau viral? Nikah dengan kakek-kakek mungkin yang dari sini. Jadi visi pernikahan terbaik itu seperti pernikahannya Rasulullah. Apa visinya? Lihat. Untuk membesarkan agama Allah. Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah makin kaya atau hartanya habis? Habis hartanya. Makin banyak bermanja-manja atau makin banyak energi yang dikeluarkan hanya untuk mensupport Nabi? Makin banyak energi yang dikeluarkan. Mana nggak punya banyak waktu untuk kan? Gak punya banyak waktu Rasulullah. Gak punya banyak waktu. Khadijah itu sampai-sampai Rasulullah itu pernah pulang dari dakwah. Ketika masih di Mekah ini ya. Ketika pulang dari mendakwahi orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy itu keras kan. Jadi Rasulullah tuh sering dilempar batu, kotoran unta, dicaci maki, dihina-hina, bahkan istrinya dihina-hina. Sampai-sampai ketika Rasulullah pulang itu berlumur keringat, kotor. Karena lempar pasir, kotor. Dilihatlah Khadijah saat itu sedang menggendong Fatimah. Ditaruhlah, karena udah tidur gitu ya, ditaruhlah di kasur. Dan kasur Rasulullah jangan dibayangkan senyaman kasur kita hari ini. Yang mereknya macam-macam. Empuknya luar biasa, ada pernya lagi. Ya. Rasulullah itu tidur hanya di atas sebuah dipan dilapisi dengan, kalau Rasulullah sendiri dengan pelepah kurma, tapi kalau istrinya dilapisi dengan kain. Ya. Ditaruhlah Fatimah saat itu. Oke, gitulah ya seorang ayah ya. Saya ayah, jadi saya tahu. Kemudian duduk, coba dibayangkan ya, kemudian so sweet gitulah. Kemudian duduk di atas dipan itu. Kemudian Rasulullah disuruh berbaring di atas paha beliau sambil dielus-elus. Ini sedikit doang skenario kehidupan Rasulullah yang begini, tapi saya ceritakan deh ya, biar kayaknya indah. Dielus-elus. Kemudian Rasulullah tiba-tiba merah matanya, menangis. Ya Rasulullah, kata Fatimah. Khadijah, saya nggak bisa suara perempuan. Ya Rasulullah.
Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah gini, ya Fatimah, istriku sayang. Ya, istriku sayang. Menyesalkah kau menikah denganku? Pertanyaan Rasulullah itu begitu. Saya sering tanya istri saya, menyesal ke menikah dengan Buya? Capek soalnya, sering ditinggal, lebih sering di pondok daripada di rumah. Soalnya gini kata Rasulullah, dulu kau perempuan mulia, sekarang engkau dihina-hina oleh kaummu sendiri. Dulu engkau perempuan kaya, sekarang bajumu punya banyak tambalan. Dulu engkau dihormati, sekarang engkau justru diinjak-injak. Menyesalkah kau menikah denganku? Menitik air mata Khadijah. Ting, ting, ting. Kita sedih nih, kamu ketawa. Kita sedih nih. Ting, ting. Rasulullah di bawah itu kan, menitiklah kena dahi Rasulullah saat itu. Enggak, kata Fatimah, kata Khadijah, tidak, ya Rasulullah, tidak. Justru aku yang takut. Aku takut diriku belum maksimal mendukungmu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Khadijah, sungguh sedih hatiku jika engkau wafat mendahuluiku. Kata Rasulullah, sungguh sedih hatiku ketika engkau wafat mendahuluiku. Kalau engkau wafat mendahuluiku ya Khadijah, aku sangat sedih. Siapa lagi yang akan menjadi selimut untukku? Kan Quran surah Muzammil itu turun karena Khadijah. Ketika Rasulullah kecapean, ketakutan dari dakwah, ketemu dengan Jibril, Khadijah zamiluni, Khadijah elus peluk gitu kan. Kemudian, ya Khadijah, kalau engkau wafat aku akan sangat sedih. Siapa yang akan mensupport diriku? Siapa yang akan mengorbankan? Dikala tidak ada yang mengorbankan hartanya, engkau rela mengorbankan hartamu untuk diriku. Dikala tidak ada yang mau mendukungku, engkau rela untuk mendukungku. Siapa lagi yang akan mendukungku? Nggak ada perempuan sebaik dirimu. Oh iya, romantis ya Rasulullah ya. Kemudian Khadijah nangis. Ya Rasulullah, tidak. Justru aku yang takut. Kalaulah aku wafat atau engkau wafat duluan, aku takut di hadapan Allah aku tidak maksimal mendukungmu. Kayak gitulah beliau. Nah, begitu visi misi mereka. Ketika Rasulullah naik ke atas Jabal Nur, nanti mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya. Nanti kita tapak tilas bagaimana perjuangan Khadijah di Jabal Nur. Jabal Nur, bukit cahaya. Di atas Jabal Nur itu ada gua. Gua itu adalah tempat Rasulullah melakukan uzlah, menyendiri. Disitulah yang diturunkannya wahyu pertama. Apa namanya? Gua Hira. Itu kalau naik sekarang itu udah ada tangga. Kemarin saya umroh 2 jam kurang lebih. Udah ada tangga 2 jam. Udah ada tangga. Dan gunung di sana nggak kayak gunung di sini kan? Di sini kan naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat apa sih dari saja banyak pohon cemara. Gitu. Kalau di sana kan nggak ada pohon cemara. HP siapa tuh? HP saya kan? Bukan ya? Banyak pohon cemara. Kalau di sana nggak ada, batu. Sekali jatuh sobek. Batu tajam. Besar-besar. Iya. Sekarang udah ada tangga 2 jam. Kalau nggak ada tangga ya nggak tahu, bisa jadi 5 jam. Rasulullah uzlah itu kan nggak sehari pulang gitu, nggak gitu. Sekali uzlah itu sepekan, 10 hari diam di sana, 2 minggu diam di sana. Siapa yang antar makan? Khadijah. Jadi menikah itu bukan membuat kita semakin manja. Menikah itu justru membuat kita semakin berjuang. Gitu kalau mau nikah.